Darto dan Sari, sepasang suami istri penjual mie ayam sederhana di pinggir jalan. Hidup mereka jauh dari kata cukup. Setiap hari berangkat pagi, dorong gerobak, berharap dagangan laku. Tapi kenyataannya, mie ayam mereka selalu gak pernah habis. Bahkan, buat makan mereka pun seringkali harus irit. Sampai suatu hari, kalian ingin kaya? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Syaratnya satu, darah sedarah setiap 3 bulan. Kami sanggup, Mbah. Alam semesta saksikan. Terimalah darah yang diserahkan. Jika kalian ingkar, dunia ini tidak akan memberi ampun. Setiap yang kalian cintai akan hilang. wah, Mas, uang kita banyak banget malam ini. Kalau tiap hari gini, hidup kita bakal berubah. Makin hari, pembeli mie ayam kita makin rame, Mas. Mas, biasanya kita sebulan nggak dapat segini. Mulai bulan ini, kita nggak keliling lagi, Sar. Mas, ini belum jam makan siang, tapi udah rame gini. Mas, ini rumah kita. Dulu kita cuma dorong gerobak. Sekarang rumah mewah ini punya kita. Mas, kita berhasil. Dulu, kita cuma duduk di bangku kayu reot, Sar. Sekarang, semua ini milik kita. Mas, rumahnya luas banget. Ibu pasti betah tinggal di sini, Mas. Iya, Sar. Pasti ibu senang. Ini kan rumah termewah di kampung kita. Heran deh aku. Baru 2 bulan doang, tiba-tiba udah jadi orang kaya. Darto itu dulu ngutang bawang aja nggak bisa bayar. Sekarang rumahnya paling gede sekampung. 2 bulan doang. Aneh nggak sih? Kalau orang kaya mendadak, biasanya pakai pesugihan. Bu Sari, sekarang makin cantik ya. Kelihatan bahagia banget. Dari tadi saya udah denger kok, kalian gosipin saya. Gak semua rezeki harus dicurigai, Bu. Kalau emang iri, ngomong aja langsung ibu-ibu. Jangan pada ngegosip di belakang saya. Mas, aku kesel banget. Tadi di warung sayur ibu-ibu ngosipin kita. Mereka bilang kita pakai cara pesugihan buat kaya. Biarin aja, Sar. Mau kita miskin atau kaya, mereka tetap ngomongin kita. Lagian, ngapain kamu masih belanja di situ? Kan bisa ke supermarket. Kamu jangan lagi bergaul sama orang-orang kampung itu. Kita sekarang udah kaya, Sar. Mereka nggak selevel sama kita. Dar, jangan tinggi hati. Rezeki itu titipan. Bisa datang, bisa juga pergi. Aku pergi dulu. Mau cek outlet. Total omset 5 outlet sekarang berapa? Rata-rata per outletnya? Hampir 2 miliar bulan ini, Pak. Bulan depan, target naik 2 kali lipat. Saya nggak mau omset segini terus. Sar, seminggu lagi, genap 3 bulan. Perjanjian kita hampir tiba. Kita harus siapin tumbalnya. Siapa yang harus kita jadiin tumbal, Mas? Syaratnya kan harus sedarah. Kamu dari kecil yatim piatu. Aku cuma punya ibu. Gak ada pilihan lain, Sar. Kecuali ibu. Mas, itu ibu aku. Mau gimana lagi, Sar? Kamu mau kita miskin lagi? Balik ke rumah jelek itu dan dorong gerobak lagi?
Apa nggak ada cara lain lagi, Mas? Ibu satu-satunya keluarga yang aku punya. Nggak ada, Sar. Itu udah jadi perjanjian kita dengan dukun itu. Sar, yang udah terjadi, udah takdir. Kita lakuin ini demi masa depan kita. Tapi itu ibu aku, Mas. Aneh ya, kemarin ibunya masih kelihatan sehat-sehat aja. Malamnya langsung meninggal. Cepet banget, kayak dikejar sesuatu. Orang-orang udah pada ngomong kalau ibunya Sari bukan meninggal biasa. Katanya dijadiin tumbal, Bu. Ih, amit-amit ya, Bu. Aku juga mikir gitu loh, Bu. Masa hidupnya bisa drastis banget? Orang miskin tiba-tiba jadi juragan mie ayam, punya 5 cabang lagi. Tuh, lihat Pak Rudi aja jualan sayur 15 tahun masih gitu-gitu aja. Ini baru 3 bulan, udah kayak mendadak. Iya kan Pak Rudi? Saya mah gini juga karena istri saya 3. Kalau 1 mah, saya udah kayak Sidarto kali, Bu. Udah atuh. Ini mau pada belanja nggak? Lama-lama, cabai sama tomat saya ikut gosip sama ibu-ibu. Iya Pak Rudi, saya beli cabai sekilo. Tapi bayarnya minggu depan ya, nunggu suami saya gajian. Hehehehe. Aing mah, setelah gosip, terbitlah hutang. Ini mah, lebih serem daripada pesugihan. Sekarang aku harus biasain diri. Hidupku udah beda. Sar, ayo cepat. Kita udah terlambat ini. Setelah meninggalnya ibu, usaha kita makin pesat. Kamu udah ikhlas kan, Sar? Iya Mas, aku udah ikhlas. Setelah aku pikir, dari dulu ibu gak pernah kasih kehidupan yang layak buat aku. Bagus, berarti nggak ada yang perlu kita sesali. Hari ini, cabang ke-6, mie ayam berkah jaya resmi dibuka. Ini baru permulaan. Gimana cara saya sukses dalam waktu singkat? Ini tipsnya. Sederhana, jangan takut ambil risiko. Orang yang mau berhasil harus berani bayar harganya. Kami mulai dari gerobak kecil. Sekarang 6 cabang. Kerja keras, nggak pernah bohong. Ini semua yang kita perjuangkan, Sar. Sekarang kita bisa hidup nyaman. Aku mulai mengerti sekarang. Kita harus pastikan semua orang tahu siapa kita sekarang. Bagus, Sar. Itu baru istriku. Lihat, semua perjuangan kita mulai membuahkan hasil. Mas, inget gak waktu kita sama sekali gak punya uang buat makan? Kita sampai meminjam ke tetangga, malah dihina. Rasanya aku pengen balas itu semua. Semua yang dulu menghina kita harus ngerasain juga sakitnya dihina saat susah. Sari, pagi-pagi udah lari ya? Wah, sekarang sehat banget kelihatannya ya. Dulu mah kayaknya pagi-pagi udah sibuk banget ngurus dagangan ya. Iya Bu, sekarang saya kan gak perlu capek-capek kayak dulu. Pagi-pagi bisa olahraga, gak harus mikirin dagangan lagi. Enak banget ya Sar, kamu sekarang udah kaya. Kemarin saya lihat di TikTok, kamu baru buka cabang ke-6 ya. Alhamdulillah, rezeki itu datang buat yang kerja keras, bukan yang sibuk omongin orang. Cepet banget rezekinya. Kayak gak masuk akal aja. Iya dong Bu, rezeki mah bisa datang ke siapa aja, tinggal mau kerja keras atau enggak. Makanya Bu Tini juga harus semangat, biar gak susah terus hidupnya.
Ya udah Bu, saya lari dulu. Nanti keringat saya banyak. Sayang skincare mahalnya. Halah, kayak hasil pesugihan aja. Sombong banget sekarang. Cabang ke-6 rame juga ya. Komentar orang pada kagum semua. Sekarang baru tahu rasanya dipuji. Mas! Mas Darto! Sar, kenapa kamu teriak-teriak? Mas Darto! Cepet sini Mas, aku takut. Iya, sabar Sar. Aku ke situ. Kamu kenapa teriak-teriak, Sar? Kayak habis lihat setan aja. Tadi pas aku mandi, aku dengar suara ibu Mas, jelas banget panggil nama aku. Terus aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku di cermin. Tapi pas aku nengok, nggak ada siapa-siapa Mas. Sar, kamu kecapean kali. Pikiran kamu jadi nggak tenang. Makanya jadi halusinasi. Rumah ini aman kok, nggak ada apa-apa. Daripada kamu mikir aneh-aneh gini, Sar. Mending kita bikin anak aja. Ah Mas, aku lagi sedih gini malah ngajakin begituan. Lagian masih pagi ini Mas. Justru pagi itu waktu yang bagus, Sar. Mas, tutup dulu dong gordennya. Nanti kelihatan orang. Sari. Sari, lagi masak apa? Mau ibu bantu? Ibu? Ibu kok di sini? Ini bukan nyata. Ini bukan nyata. Kenapa ibu muncul terus? Padahal ibu udah nggak ada. Mas Darto, bisa pulang sekarang? Dari tadi ada yang aneh di rumah. Aku takut, Mas. Tolong cepat pulang ya. Iya, Sar. Kamu kenapa sih panik banget? Dari tadi kamu halusinasi terus. Di rumah aman kok. Kamu jangan pikir aneh-aneh. Dah ya, aku masih ada kerjaan nih. Mas, aku nggak bercanda. Tolong pulang sekarang ya. Aku nggak kuat sendirian. Iya, Sar. Kamu tenang dulu ya. Jangan panik. Mas langsung pulang sekarang. Tunggu di rumah. Jangan kemana-mana ya. Sari kenapa ya dari tadi pagi? Kelakuannya aneh banget. Apaan sih ini? Kok nggak bisa mati sih? Darto, kamu mau kemana? Itu. Suara siapa? Bu Yanti, saya tuh sebenarnya nggak enak ngomongnya. Tapi saya kesel deh sama si Sari. Sekarang tuh gayanya beda banget. Jalan aja kayak orang paling sukses sedunia. Padahal ya Bu, dulu kan biasa aja. Tadi pagi saya sapa dia baik-baik loh Bu. Malah dia ngomong, katanya saya harus semangat biar hidup saya nggak susah terus. Seolah-olah saya ini nggak pernah usaha. Padahal ya Bu, hidup begini juga bukan saya yang minta. Ya ampun Bu, sekarang dia jadi gitu ya? Baru punya rumah gede dikit berasa paling sukses. Orang kaya mendadak emang suka lupa daratan Bu.
Bu, menurut Ibu Yanti normal nggak sih orang susah kayak si Darto sama si Sari tiba-tiba rumahnya mewah, mobil baru, hidupnya berubah drastis? Saya sih yakin 1000% Bu, itu sih bukan rezeki biasa. Orang kalau mau cepet kaya, sekarang banyak ngambil jalan pesugihan. Iya Bu, soalnya nggak masuk akal loh. Tiba-tiba mobil baru, rumah mewah, kalau bukan karena sesuatu, ya apalagi. Mas, mie ayam spesialnya 2 ya, sama es teh manisnya 2. Saya ulang pesanannya ya Pak, mie ayam spesialnya 2 porsi, dan es teh manisnya 2. Makasih ya Mas. Bun, Pak Darto sama Bu Sari hebat ya, udah punya outlet mie ayam sebagus ini. Iya ya, Masya Allah ya. Dari yang dulu gerobak kecil, sekarang bisa jadi sebesar ini. Kata orang-orang, mie ayamnya paling enak ya. Bismillah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Astagfirullah, ada apa dengan tempat ini? Jangan dimakan, Bun. Kenapa ayah? Sayang, padahal kan kelihatan enak banget mie ayamnya. Nanti ayah jelasin di luar, Bun. Kita pulang sekarang. Ayah lihat apa sebenarnya? Kenapa mie ayamnya nggak boleh kita makan? Yang ayah lihat tadi bukan makanan biasa, Bun. Tempat itu banyak dipenuhi makhluk yang tidak kasat mata. Astagfirullah, maksud ayah apa? Jin. Jadi mie ayam itu tadi bukan bener-bener mie. Iya, Bun. Kayaknya Pak Darto dan Bu Sari pakai cara yang salah untuk sukses. Cara yang salah gimana maksud ayah? Ayah bikin bunda takut. Ini masih perkiraan ayah, Bun. Tapi sepertinya mereka melakukan perjanjian dengan jin. Nauzubillah min dzalik. Mas, tadi pas aku masak di dapur, aku digangguin lagi sama arwah ibu. Aku kira itu cuma pikiran aku doang. Tapi waktu aku duduk di meja makan sambil minum air putih, airnya berubah jadi merah kayak darah. Aku ngerasa kayak ibu marah sama kita, Mas. Iya, Sar. Kayaknya emang arwah ibu ganggu kita. Tadi di jalan pulang, di mobil Mas kayak ada yang ganggu. Kita nggak bisa biarin ini terus, Sar. Kalau memang arwah ibu marah, kita harus segera beresin semua ini. Malam ini kita harus segera ke tempat dukun itu lagi. Kita minta petunjuk apa yang harus kita lakuin. Mas, aku takut banget. Iya, Mas. Kalau menurut Mas itu yang terbaik. Mulai sekarang aku nggak mau sendirian lagi di rumah. Udah Sar, kita nggak boleh panik. Apapun yang terjadi, kita harus hadapin bareng-bareng. Malam ini juga kita harus cari jalan keluarnya. Mas, ini listriknya kenapa lagi? Sari. Tunggu di sini ya, Sar. Mas nyalain saklarnya. Mas, katanya mau nyalain saklar. Kok belum nyala lampunya? Mas, kok nggak jawab-jawab sih? Jangan bercanda ah. Sar, ini ibu. Temenin ibu, Sar. Ya kenapa? Masih di outlet? Kok bisa? Api dari mana? Semua? Maksudnya semua cabang? Hangus semua? Nggak ada yang tersisa? Goblok kalian, becus kerja nggak sih?
Habis semua, Sar. Semua outlet kita kebakaran. Gak ada yang tersisa. Ada apa, Mas? Kebakaran gimana maksudnya? Mas, jangan emosi dulu. Mas, pelanin. Ini terlalu kenceng, Mas. Tolong pelanin mobilnya. Ini kenapa? Apa ini? Mas, remnya kenapa? Semua yang melakukan perjanjian dengan jin tidak akan pernah selesai, bahkan saat dia mati sekalipun.